Ada rumah terbakar, panggil siapa? Damkar. Ada ular di rumah, panggil siapa? Damkar. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Tangannya di atas, selamat pagi. Oke ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat datang di pos pemadam kebakaran Kabupaten Rembang. Hanya ada satu di Kabupaten Rembang. Nah, sebelum kita mulai mungkin ada sepatah dua patah dulu. Ibu Kepala Sekolah, monggo sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak dari Damkar Kabupaten Rembang. Anak-anak, setelah jalan-jalan tadi masih semangat ya? Semangat. Karena apa? Karena nanti kita di sini belajar dengan bapak-bapak dan ibu yang ada di sini untuk mengenal sekitar pemadam kebakaran. Ya, semoga nanti anak-anak bisa belajar dengan baik dan senang tentunya, karena mungkin ada atraksi nanti enggak? Hanya simulasi aja. Oh, ada mandi-mandinya sudah siap dengan apa? Dengan jas hujan. Siap ya. Nah, selamat belajar anak-anak dan terima kasih nggih Pak Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah lihat kebakaran belum ya? Di mana? Di mana? Sini, lihat kebakaran di mana? Maju sini. Ini. Di mana? Sana. Apa? Oh, nggak pernah. Oh, di HP Bu. Wah, pinter, cerdas. Pernah lihat kebakaran di HP nan, cerdas. Ya, kalau kebakaran, adik-adik, api kalau masih kecil, apinya kecil, bisa bermanfaat. Untuk apa contohnya? Masak, bikin nasi goreng, bikin bakar sate, itu bisa kalau apinya kecil. Tetapi kalau apinya sudah besar, tidak bisa dikontrol, itu namanya kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, itu sudah merugikan. Misal kehilangan rumah, kehilangan motor, mainan, sepeda. Makanya kalau bisa hindari api yang besar, hindari bermain api. Jelas? Paham? Ada yang suka bermain enggak Bu Guru? Bermain api? Ada yang suka? Kalau Bu Gurunya jangan bermain api loh ya. Nggak boleh. Tapi ini aku mau salut dulu dengan ibu-ibu gurunya dan Pak Gurunya. Tepuk tangan dulu dong. Ini keren banget. Ini sabar banget. Ini keren banget, sabar banget gitu. Bisa ngurusi putra-putra yang spesial banget ini. Tapi yang omah guru karwane iso sabar karo bojone. Sabar pol Pak. Ya. Kita lanjut.
Masuk apa? Ada yang ngajar? Mas Daniel. Oke, adik-adik gini. Kakak mau cerita sedikit. Tadi capek nggak kakinya? Capek. Diluruskan dulu aja. Santai, kita santai ya. Kakak mau menjelaskan mengenai tugas pemadam dulu. Ya, lurus dulu aja. Kakak mau menjelaskan mengenai tugas pemadam. Ada yang tahu kepanjangannya damkar? Damkar? Pemadam? Apa dek? Apa? Pemadam? Pemadam kebak? Tepuk tangan dulu dong. Namanya siapa? Oh, ya, damkar atau yang kepanjangannya adalah pemadam kebakaran itu punya tugas khusus. Kalau tugasnya ibu guru itu kan mendidik, mengajar adik-adik semua. Tapi kalau pemadam tugasnya lebih khusus lagi. Kakak punya lagu, nanti kalau panggil siapa jawabannya damkar, tangannya di atas mengepal sambil bilang damkar. Gitu ya. Kakak contohin apa? Siap? Oke. 1, 2, 3. Lagunya gini. Ada rumah terbakar, panggil siapa? Damkar. Ada ular di rumah, panggil siapa? Damkar. Kucing di atas pohon, sarang lebah di rumah, cepat panggil telepon. Panggil siapa? Damkar. Tangannya di atas sambil bilang damkar. Oke ya? Mungkin bisa didokumentasikan. Kan jarang kan? Ada rumah terbakar, panggil siapa? Damkar. Ada ular di rumah, panggil siapa? Damkar. Kucing di atas pohon, sarang lebah di rumah, cepat ambil telepon. Panggil siapa? Damkar. Tepuk tangan dulu. Ya, adik-adik, tugas damkar sebenarnya banyak, tapi lebih kebanyakan kalau di rumah itu ada 4 tadi. 1, kita menangani kebakaran. Kalau ada kebakaran, kita siap dipanggil 24 jam di seluruh wilayah Kabupaten Rembang. 24 jam, bayangke bukan jenengan duwe bojo wong damkar. Ditinggal 24 jam ya. Lagi nenek kobongan tinggal ya. Terus yang kedua, kalau ada ular masuk rumah, apalagi musim penghujan, itu sering sekali banyak ular masuk di rumah. Tapi tidak sebatas ular Pak adik-adik. Ada juga biawak. Kadal yang besar itu biawak masuk rumah itu juga panggil damkar. Terus ada sarang lebah, sarang tawon. Ada yang pernah lihat sarang tawon enggak? Di atas itu biasanya juga manggil damkar. Nanti kita evakuasi. Terus kucing di atas pohon itu juga panggil damkar. Sampai terakhir itu kemarin ono wong kesurupan. Itu yang undang damkar. Iku Pak, surupan Pak. Ya emang seperti itu ya. Terus potong cincin. Saking sayangnya karo cincin, terlalu kecil tapi masih dipakai. Itu juga kedamkar untuk dipotong. Meskipun jenengan nanti ke rumah sakit pasti akan diarahkan di damkar, karena damkar punya alat khusus, gaji apa mas ini mas? Gaji khusus yang kecil itu nanti akan dibantu untuk melepaskan cincinnya, dipotong. Itu hanya ada di damkar. Jenengan ke rumah sakit pun tidak bisa. Oke, lanjut lagi. Adik-adik, tahu terbentuknya api nggak? Tahu? Ada 3 unsur. Kenapa kok ada bisa jadi api? 1, panas. 2, bahan bakar. 3, oksigen. Kalau 3-3-nya terpenuhi, maka akan terjadi sumber api, nyala api. Kalau besar terjadi kebakaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti akan ada demo menggunakan seragam damkar. Ibu guru sok ndelok film Korea,
nanti bakal menunggu. Mas nganggo sinten Mas? Pak Rikin nanti yang pakai ini sih Mas Agus. Oh Mas Galuh. Nanti Mas jangan main api ya. Jangan main korek. Hindari kalau terjadi kebakaran segeralah lari. Larinya kemana? Ke tempat yang aman, ke tempat bapak, ibu, guru. Oke? Di sekolah ada apa enggak? Belum. Oke. Mas Selamat ya, Mas Selamat itu. Jadi harusnya di setiap bangunan atau gedung itu setidaknya harus ada alat pencegahan. Namanya apar atau alat pemadam api ringan. Karena kecil bisa diangkat kemanapun. Nah, seperti yang dibawa Mas Selamat yang belakang itu, yang warnanya apa itu adik-adik? Warnanya apa? Merah. Ini adalah apar. Ini apa? Ini untuk memadamkan api yang kecil, masih bisa terkendali. Ini padamnya pakai ini. Nanti tinggal ditekan ini, ditekan knopnya ini, maka akan keluar berbentuk serbuk yang bisa untuk memadamkan api. Tapi ini tidak bisa dicoba ya, karena kalau sudah sekali dibuka, mau itu dipakai sedikit atau banyak, setelah itu ya nggak bisa dipakai lagi. Habis pakai, mau itu cuma sebentar dipakainya atau lama, ya udah sudah dibuka segelnya sudah nggak bisa dipakai lagi. Itu seperti itu. Nah, ya sekali pakai. Jadi harusnya di setiap bangunan, setiap gedung itu ada seperti ini untuk memadamkan api secara kecil, masih kecil. Kalau sudah besar panggil siapa adik-adik? Damkar. Oke. Terus untuk memadamkan api kita tentunya tidak pakai tangan kosong. Sekti mah di tangan kosong. Jadi harus ada peralatan yang digunakan. Ya, tentunya kita sudah punya standar operasionalnya. Mementingkan keselamatan diri dulu. Nah, hasil apa? Ada alat-alat yang harus dipakai. Alat-alatnya apa adik-adik? Nah, di depan ini kelihatan ya. Di depan ini adalah alat-alat yang biasa dan wajib kita kenakan terlebih dahulu sebelum memadamkan api. Ini ada namanya fire jacket atau jaket pelindung. Ini tebel, makanya tadi kalau Kak Eko bilang kayak opa-opa Korea kalau pakai ini tebel. Nah, ibu sering lihat drama Korea, pokoknya saya ganteng minggu ini, wah Mas Galuh lebih jagani. Misal kalau di rumah itu kan roboh bumi. Nah ini untuk melindungi kepala kita biar tidak kejatuhan benda asing. Ini adalah peralatan wajib yang harus kita gunakan sebelum memadamkan api. Sebenarnya masih ada satu alat yang sini dulu. Ini namanya selang pemadam, selang khusus. Jadi dibuat secara khusus, panjangnya kurang lebih sekitar bisa sampai 30 meter nih Mas. Bisa sampai 30 meter satunya ini yang kebetulan masih yang pendek. Ini dibuat khusus untuk biar nggak gampang jebol airnya, nggak kayak selang rumahan biasa ibu. Jadi dibuat khusus, aman. Terus tiap ujungnya ini juga ada alat pengamannya, karena tekanan air yang digunakan saat memadamkan itu tinggi. Jadi harus aman, safety dulu. Namanya apa ini adik-adik? Selang pemadam. Nanti kita coba. Terus yang kayak ini tembakan, ada yang mau pegang nggak? Sini maju. Pegang. Langsung ya. Ya, yang dipegang adik siapa namanya? Rama. Nah, yang dipegang adik Rama ini adalah nozzle gun, tembakan air, ya. Sama. Nah,
Terus yang bentuknya besar ini sebenarnya kayak huruf Y. Kalau bahasa Inggrisnya Y connection, tetapi kalau kita lebih mudah menyebutnya adalah pembagi. Pembagi. Kenapa disebut pembagi? Nanti dari satu selang bisa menjadi 2. Digunakan untuk 2 selang. Gitu ya. Terus kalau yang di samping itu apa adik-adik tadi? Paling pojok. Hah? Kenapa ibu? Tabung oksigen. Kita masih punya satu alat lagi untuk nangkep ular. Ada, karena kita nangkep ular nggak pakai tangan kosong. Ada, mana mas? Iya, kalau ada ular telepon siapa? Sudah pernah lihat ular? Besar apa kecil? Besar. Bisa. Ibunya berani pegang ular? Berani ya. Ya, jadi adik-adik ini kobra pak. Jadi gini adik-adik dan ibu-ibu bapak-bapak, kalau kita megang ular, nangkap ular, kita menggunakan alat ini, pencapit. Karena kita juga mementingkan keselamatan di diri. Tetapi kalau Pak Komandan, Pak Rikin, Mas Daniel itu yang sudah ahli, terkadang tanah, ular kayu. Tapi adik-adik, kalau nanti adik-adik lihat ular yang kecil, warnanya hijau, buntutnya merah, ya biasanya di pohon, di daunan, itu di lari aja, menghindar, jangan dipegang, ya, jangan dipegang. Kenapa? Itu berbisa. Sekali digigit, tidak segera ditangani, maka bisa menyebabkan kematian. Nah ini sukanya nyamar di pepohonan. Mau lihat itu ularnya Ini ular hijau. Mau lihat tapi di sini aja ya. Nggak apa mas ya. Nah ini masih hidup. Nah, ekornya merah, kepalanya runcing, bentuk segini. Ekornya panjang, kecil deh, nggak besar. Ya segini nih, bahkan kecil lagi. Ini besar itu ya. Itu menghindar saja. Apalagi di musim penghujan. Ya, segera lapor Bu Guru, entah itu di kamar mandi karena ular itu suka di tempat yang lembab. Lembab di mana? Entah itu. Gede nih saya tinggal cah ganteng. Oke, ya. Oke, adik-adik, halo. Halo. Lihat ke depan dulu ya. Nah, ibu-ibu dan adik-adik, berhubung ini ada Pak Kasih. Nah, itu Pak Ari. Itu Pak Ari. Halo Pak Ari, selamat pagi. Nah, itu beliau Pak Ari, cowok ganteng. Kasihnya masih ganteng. Kasihnya ganteng karena buaya juga ganteng-ganteng. Jereng. Ya. Itu air biasa. Yang betul gak ganteng. Gitu ya lah. Kak Galo ini sudah pakai pelindung diri APD namanya. Alat pelindung. Nanti kita akan ditambahi perlengkapan selain tadi ada tabung oksigen, tapi sangat jarang sekali dipakai karena tabung oksigen atau SCBA itu dipakai pada ruangan tertutup atau misal kondisi kebakaran yang asapnya banyak, kita pakai SCBA. Nanti ditambahi ada maskernya. Nah itu untuk membantu kita bernafas di kepungan asap. Terus nanti juga akan ditambahi sarung tangan. Karena biasanya kita selain untuk melindungi tangan kita juga akan mengambil puing-puing atau sisa-sisa kebakaran. Itu bisa bahaya. Entah itu panas, segala macam itu juga. Terus dari atas pakai helm, tak lupa. Kalau kita nanti pada saat memadamkan api tidak pakai helm, kita akan disuruh mundur oleh Danru atau Pak Rikin. Nggak boleh, harus lengkap dulu pakai helm. Terus harus pakai sepatu, sepatunya sepatu khusus.
Nggak boleh pakai sepatu yang dipakai bu guru itu, nggak boleh. Kayak dipakai bu guru, pak guru nyedak api terus melonyong. Nah tapi kalau sepatunya seperti ini itu kuat. Ini kalau tak injek amet gitu, ini tak injek. Nah ini nggak apa, nah ini pakai meja. Nah pakai meja. Nah nah ini kalau diinjek pun itu nggak akan terasa sakit karena ada pelindungnya. Nah ini harus dipakai. SOP kita harus pakai seperti ini. Ibu-ibu gimana, sudah ganteng Kak Remindo? Karena ini tebel. Ini kering Bu ya. Tapi kalau saat digunakan ini pasti basah. Kalau basah, bobotnya itu bisa sampai 40 kiloan lebih. Itu belum ketambahan tabung oksigen, belum kita bawa selang. Nah nanti kita akan ada mandi-mandi. Nanti kita sampel, ambil sepelan atau dua, kita coba megang selang. Nanti ibu gurunya megang, berat atau enggak. Gitu ya. Nah, seperti ini. Terus baru kalau sudah lengkap seperti ini, kita akan menaiki mobil pemadam kebakaran. Warnanya apa adik-adik? Merah. Adik-adik, kalau nanti suatu saat di jalan Bapak Ibu guru dan adik-adik melihat mobil pemadam kebakaran, ada suara sirine, nanti pada saat dinyalakan akan coba izin dinyalakan kali nanti sirinenya nih. Nah, mohon untuk menghindar, diberi jalan, jangan malah ditutupi, gitu ya, karena itu akan menghambat pekerjaan dari kakak-kakak pemadam, karena kita diburu sama waktu. Jelas di sini adik-adik? Ada yang mau ditanyakan nih Bapak Ibu guru? Call centernya Pak. Pripun? Call centernya. Ya, call centernya Mbak Bapak. Nah, dicatat ya. Tapi tolong diingat, kita hanya menangani tadi yang tak sebutkan ya. Yang kesurupan ya, kan? Berarti bukan dukun. Oh, saat itu menangani kesurupan. Kesurupan itu apa BST? Kalau ada kesurupan bisa mengalami BST Pak. BST? Ya, gimana? Gimana? Tangannya lepas. Ya. Ayo, tarik. Bisa tangan. Terus. Ready. 8353. Motorson Bapak, nah, itu adalah konsultan kami 24 jam. Jika Bapak Ibu ya, kau membutuhkan seperti tadi ada kebakaran, ada ular, terus sarang lebah atau motong cincin ya, itu nanti bisa menghubungi kami. Tapi kalau motong cincin harus ke sini. Itu ya, karena pakai alat khusus dan alatnya ada di sini. Apa itu? Oh, jadi seperti itu Ibu ya. Silakan sekali lagi mohon dibantu disebarkan di lingkungan sekitar rumah. Kalau membutuhkan bisa memanggil kami. Pak Madam Tepuk tangan dulu dong. Ini kita foto bersama di samping mobil biar adem Bu. Dan di mobil besar itu ada banner. Nah, kita pakai bannernya, foto bersama di situ. Kita siapkan untuk banner. Pakai jas hujan.